Alhamdulillah, rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita akan melampaui ya insyaallah dari 10 hari yang pertama di bulan Ramadan. Semoga Allah terus menguatkan kita sampai ke akhir ya. Nah, tentunya kita sekarang mungkin baru tahu atau kaget melihat judulnya ya, tentang waspada terhadap gajah di bulan Ramadan ya gitu. Riwayatnya dari Imam Malik. Suatu saat Imam Malik duduk di Masjid Nabawi seperti biasa, meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu. Maka semua murid bergegas melihat gajah itu dan meninggalkan Malik kecuali Yahya bin Al-Laitsi. Imam Malik berkata kepadanya, "Mengapa Anda tidak pergi keluar dengan mereka? Pernahkah Anda melihat gajah sebelumnya?" Yahya berkata, "Aku datang ke Madinah untuk melihat Malik, bukan untuk melihat gajah." Az-Zahabi menyebutkan dalam Syiar dan juga At-Tarikh di beberapa biografi Yahya Al-Laitsi dan As-Sirazi dalam Tabaqat Al-Fuqaha. Kalau kita merenungkan dari kisah ini, kita akan menemukan bahwa hanya satu dari mereka yang tahu mengapa dia datang dan apa tujuannya. Jadi dia tidak terganggu dan dia tidak menyia-nyiakan energinya ke kanan dan ke kiri. Sedangkan yang lain mereka keluar untuk menonton. Jadi lihatlah perbedaan besar di antara mereka ya. Nah, riwayat Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi dari Malik adalah yang dapat dijadikan pegangan untuk kitab Al-Muwatta. Kan Imam Malik itu punya ya Al-Muwatta ya, di antaranya. Adapun murid yang lainnya, sejarah tidak menyebutkan kepada kami ya. Di zaman kita gajah diulangi ya, tetapi dengan cara yang berbeda dan dengan cara yang berbeda, terutama di bulan Ramadan. Karena itu orang-orang di bulan Ramadan ada dua jenis. Kelas yang telah menentukan tujuannya. Ia tahu apa yang diinginkannya dari Ramadan dan buah apa yang ingin dikumpulkannya. Tipe lain ya adalah lalai. Nah, linglung dan sembrono serampangan, tergoda oleh berbagai jenis gajah, karena itu adalah sifat. Nah, itu ya Ustaz. Makanya disebut gajah di bulan Ramadan. Punya belalai gitu.
Karena itu bagaimana stasiun-stasiun TV, medsos, sinetron-sinetron dan film, nyanyian, tontonan, permainan adalah gajah-gajah sekarang, ya gitu. Ya. Jadi waspada terhadap gajah-gajah dan kilau mereka. Mereka akan mengambil waktu terbaik tahun ini. Ya. Seharusnya waktu terbaik kita dalam beramal itu sekarang gitu ya, gitu. Waktu prime-nya gitu ya. Puncaknya gitu. Tapi karena tontonan, ya, karena gajah-gajah di bulan Ramadan itulah ya, yang bagaimana membuat lalai gitu ya seorang mukmin. Dan kita bisa rasakan ya dari yang namanya setan gepeng ya, setan gepeng. Ini dari 15 menit aja ya. 15 menit ya. Itu bisa menghancurkan rumah tangga. 15 menit ya. Seorang lebih asik ketika misalnya malam harinya. Walaupun terkadang tidak tidak melihat uzurnya kenapa pegang ya, kenapa megang si HP ini, kenapa ya. Nggak melihat uzurnya ya. Yang penting megang aja udah. Gitu. Nggak diajak ngobrol si perempuan ya. Nah itu udah hancur gitu ya gitu. Coba kita lihat ya, betul tuh ya. Saya kalau udah mengisi dari Muhajirin tuh ya, melihat tukang dagang tuh ya. Si ibu nanya HP, bapak nanya HP gitu ya. Jadi nuansa nomor satunya nggak ada, gitu. Sibuknya dengan itu ya gitu. Itu bahkan kalau orang tertentu itu ya, yang memang kental rasa kasih sayangnya itu kan ada itu ya, daerah tertentu ya. Nah itu bisa ya kan 15 menit, 5 menit we itu megang HP gitu ya. Sekali kumaha gitu ya gitu. Nah itu. Karena emang itulah medsos ya gitu. Ya kata salah satu sana kalau ada yang seperti itu ya ditemenin gitu. Lama-lama dia bosen ya gitu. Ya gitu. Memang suatu kala kita juga harus melihat uzurnya kenapa megang HP ya gitu. Jangan merasa diacuhkan juga gitu ya gitu. Hanya yang menjadi masalah adalah prioritasnya atau orientasinya kemana ketika pegang HP gitu. Soalnya selain bahaya yang namanya lisan, zaman sekarang bukan lisan aja yang keluar dari sini, tapi apa yang kita isyaratkan ya. Isyaratkan melalui medsos itu yang diisyaratkan ya gitu. Kan kata ulama juga kaul itu ada dua ya. Ada yang lisan ya, dari lidah kita ya. Ada yang isyarat. Nah isyarat yang ini gitu ya, isyarat atau yang ditulis lah gitu. Itu kan ya, apa yang kita tulis, apa yang kita lihat ya. Karena itu kalau kita saum kan diisyaratkan bahwa kita ya harus menjaga lisan ya. Saum pendengaran ya. Saum lisan, saum telinga ya, pendengaran ya, mata ya, saum pandangan ya gitu. Terus hati. Soalnya itu benar-benar itu sehari-hari kita ya. Dan orang yang selamat ya dari
seseorang itu adalah salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seorang insan itu adalah dalam menjaga lisannya. Ya. Ini khususnya orang-orang yang pembicara, ya. Ya, termasuk juga para alim juga nih. Harus hati-hati. Kembali lagi, kita jangan sampai tergoda dengan tontonan-tontonan, medsos, nyanyian, hiburan, permainan. Itu mah kalaupun sekali ya sewajarnya saja gitu ya gitu. Jangan benar-benar itu rutinitas yang seolah-olah jadi aktivitas. Karena tentunya kita harus benar-benar memanfaatkan yang namanya waktu, ya. Kebayang tuh ya, kalau kita lagi kosong gini gitu ya, itu habis saja waktu teh. Dengan apa? Dengan setan gepeng gitu ya. Apalagi setan. Nah, itu cepengan atau apa gitu. Kalau nggak dengan setan gepeng ya kita lisan kita bicaranya acara apa, so ya gitu. Nah, makanya ini yang terkadang melalaikan kita ya, lisan kita. Kenapa Nabi mengatakan yang selamat di antara mukmin itu karena di antaranya adalah karena lisan dan kemaluan, karena itu memang vital sekali ya. Jadi vital itu bukan kemaluannya saja ya. Banyak ya. Kalau dikatakan lisan juga gitu. Karena lisan juga bisa mengatakan yang hampir serupa gitu. Rofaz ya gitu. Nanti juga kan dari pikirannya juga, dari hatinya juga, nah itu. Nah kan sehingga ya nanti tontonan itu kan bisa pengaruh ya gitu. Wasiat yang bisa disampaikan pada pagi hari ini untuk menutupnya adalah bagaimana penjagaan ya. Penjagaan diri kita dan jiwa kita itu tergantung pada penjagaan anggota badan kita. Dan yang paling inti diantaranya adalah lisan kita. Lisan, pendengaran, ya, penglihatan dari mata, dan juga dari hati. Ya. Maka saum itu adalah kunci untuk menjaganya ya. Kalau kita masih saum tapi kita masih suka mengangkat suara pada orang tua, ya, istri mengangkat suara pada suami, atau mengangkat suara pada orang alim, nah itu adalah saumnya rusak. Ya. Tidak ada rasa rendah hatinya. Nah, itu harus hati-hati sifat seperti itu. Ya. Maka kita jaga kuncinya dengan saum ya. Yang paripurna, ya, sehingga tidak gampang mengata-ngata orang, tapi bagaimana berwasiat dengan wasiat yang tepat sesuai wasiat Quran dan Sunnah. Sejadah dulu, wafikum afaminkum. Rabbana atina min ladunka rahmatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati benar. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.